Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melaksanakan tugas presentasi daripada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Yang dimana Bapak Ahmad Yani, beliau adalah dosen pengampu daripada mata kuliah tersebut. Dan tema atau judul yang akan kita presentasikan itu adalah tentang faktor-faktor determinan dalam pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Jadi ada beberapa faktor faktor determinan dalam pendidikan. Yang pertama, itu ada tujuan pendidikan. Yang kedua, faktor pendidik. Ketiga, faktor peserta didik. 4, lingkungan pendidik. 5, lingkungan keluarga. 6, lingkungan sekolah. 7, lingkungan sosial masyarakat. 8, alat pendidikan. Baik, yang pertama, itu ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu ada beberapa sumber daripada narasumber. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut Indonesia atau menurut nasional, yang dimana ditulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, yang berbunyi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk mengembangkan manusia yang seutuhnya. Lalu menurut Lembaga Pendidikan Dunia atau UNESCO, itu adalah upaya untuk meningkatkan suatu bangsa. Lalu yang ketiga, menurut John Dewey, tujuan pendidikan untuk membantu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia. Lalu daripada narasumber yang terakhir itu menurut Ahmad D. Marimba. Jadi tujuan pendidikan adalah agar kepribadian peserta didik terbentuk dengan sangat unggul. Lalu yang kedua itu ada faktor pendidik. Yang dimana faktor pendidik itu ada beberapa faktor juga. Yang pertama ada faktor kesehatan. Jadi faktor kesehatan itu sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu pendidikan. Misal kalau seumpama para tenaga pendidik atau peserta didiknya itu kurang sehat lah intinya. Jadi kependidikan itu mungkin saja tidak bisa berjalan. Lalu yang kedua itu ada faktor kecerdasan. Jadi faktor kecerdasan itu pula sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu pendidikan. Misal si A dengan si B itu kecerdasannya berbeda. Jadi kita sebagai tenaga pendidikan itu harus sebisa mungkin bersikap fleksibel dalam menyampaikan ilmu. Lalu yang ketiga itu ada faktor motivasi. Motivasi itu harus mendapatkan motivasi yang terbaik agar kenapa? Agar kita itu mendapatkan dorongan atau merasakan suatu gejolak yang dimana kita itu bisa bersemangat dalam belajar. Lalu yang keempat itu ada faktor lingkungan sekolah. Faktor lingkungan sekolah itu berpengaruh juga terhadap jalannya kependidikan, terutama bagi peserta didik. Misal, suatu instansi pendidikan itu menerapkan kurikulum yang kurang memadai. Nah, kalau seperti itu, para pelajar itu akan kesulitan menangkap ilmu yang diberikan oleh pada gurunya. Lalu yang terakhir itu ada faktor teknologi. Faktor teknologi itu adalah faktor terakhir yang dimana sangat memadai atau pokoknya sangat lah. Dimana faktor teknologi itu, misal faktor teknologi di satu sekolahnya itu tidak memadai, maka akan kesulitan untuk merencanakan atau menjalankan pendidikan yang ada di instansi tersebut. Dan yang ketiga, itu ada faktor-faktor kependidikan. Yang pertama, itu ada faktor jasmaniah. Faktor jasmaniah itu sangat berpengaruh terutama kepada peserta didik. Misal ada peserta didik yang kesehatannya kurang dan ada cacat tubuhnya. Lalu yang kedua, itu ada faktor psikologis, seperti bagaimana peserta didik itu dalam inteligensinya, mendapatkan perhatian, minat, bakat, motif, dan kematangannya. Dan yang ketiga, itu ada faktor dari keluarga. Lalu ada faktor dari sekolah, dan yang terakhir faktor masyarakat. Lingkungan pendidikan adalah suatu sistem yang kompleks di mana berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Jadi, lingkungan sosial bagi perkembangan pendidikan seorang anak itu sangatlah penting. Karena lingkungan sosial itu merupakan salah satu support untuk seorang anak untuk mengembangkan pendidikannya atau menjenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Karena di era zaman sekarang itu masih berpikir tentang wanita tidak perlu untuk berpendidikan tinggi karena untuk suatu saat nanti pastinya di dapur, tapi seorang wanita memiliki cita-citanya sendiri untuk
untuk menggapai pendidikan yang lebih tinggi dan mendapatkan gelar yang mereka inginkan dari sejak dulu. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial berpengaruh secara signifikan terhadap pendidikan, di mana dengan adanya faktor-faktor pendukung orang tua, pergaulan yang baik dengan teman sebaya, serta motivasi yang selalu diberikan oleh guru di sekolah, sehingga anak tersebut dapat berpikir bahwa pendidikan selalu menjadi hal utama dalam kehidupan. Sehingga kita sebagai seorang guru harus memberikan mereka dorongan dan juga motivasi agar mereka lebih bersemangat lagi untuk menuntut ilmu pendidikan yang ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Baik, selanjutnya adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan di mana seseorang mendapatkan pendidikan pertama yang sangat mempengaruhi perilakunya dan berperan dalam menentukan tujuan hidupnya. Lingkungan keluarga merupakan usaha sadar dari orang dewasa secara normatif untuk mempengaruhi perkembangan anak dalam bentuk pendidikan. Jadi, lingkungan keluarga dapat disimpulkan sangat berpengaruh dan sangat penting dalam proses perkembangan anak dalam pendidikan. Keluarga sangatlah berpengaruh pada sistem pendidikan dan perkembangan seorang anak dalam pendidikan. Jadi, keluarga yang mendorong mereka untuk terus melangkah, menggapai cita-cita mereka dengan berpendidikan lebih tinggi lagi, itu sangatlah berpengaruh bagi siswa-siswi yang ingin menuntut ilmu pendidikan yang lebih tinggi lagi. Lingkungan sekolah adalah jumlah semua benda hidup dan mati, serta seluruh kondisi yang ada di dalam pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program pendidikan dan membantu siswa mengembangkan potensinya. Yang dimaksud di sini adalah siswa bukan hanya memiliki pengembangan di dalam sebuah materi pembelajaran, mereka bisa jadi memiliki potensinya itu di dalam diri mereka sendiri, bakat atau enggak bakat yang mereka miliki, seperti mereka bakat mewarnai, menggambar, melukis, menari, menyanyi, atau lain sebagainya. Kita sebagai guru harus bisa mengembangkan bakat-bakat siswa-siswi kita dengan cara kita bisa mendaftarkan dan mendorong mereka, mengasih mereka arahan untuk mengikuti lomba ya sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Lingkungan sekolah yang nyaman dan sehat dapat menciptakan suasana yang mendukung konsentrasi dan fokus belajar pada anak. Ruang kelas yang bersih, teratur, pencahayaan yang baik, serta suara yang minim dapat membantu anak tetap fokus pada pelajaran. Jadi, kita sebagai guru harus tetap menjaga kenyamanan, konsentrasian pada siswa-siswa kita, kenyamanan mereka, kebersihan kelas mereka, kita harus tetap menjaganya agar mereka dapat berkonsentrasi dalam pembelajaran sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimum. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang lingkungan sosial masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan sosial masyarakat? Lingkungan sosial merupakan interaksi atau hubungan kemasyarakatan yang memiliki terkaitan yang erat dengan kehidupan sehari-hari. Lingkungan sosial masyarakat sering tidak disadari bahwa sangat mempengaruhi perkembangan seseorang. Bahkan, lingkungan sosial masyarakat telah berkontribusi terhadap berbagai perubahan dan perilaku masyarakat. Kenyataan tersebut di atas membawa pada kesimpulan bahwa lingkungan sosial masyarakat dapat menjadi wahana bagi upaya tercapainya perubahan di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam perspektif ini dapat dikatakan bahwa lingkungan sosial dapat memerankan fungsi pendidikan bagi masyarakat. Karena itu, peserta didik yang menjadi sasaran pendidikan tiada lain adalah warga masyarakat itu sendiri. Masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat pedesaan dan perkotaan. A. Fungsi masyarakat sebagai lingkungan pendidikan di dalam masyarakat. Anak belajar tentang nilai-nilai dan peran-peranan yang harusnya mereka lakukan. Anak memperoleh pengalaman bergaul dengan teman-temannya di luar rumah dan di luar lingkungan sekolah. Karena itu, pendidikan anak di dalam lingkungan masyarakat dapat berfungsi sebagai pelengkap, penambah, dan mungkin juga pengembang pendidikan di dalam keluarga dan sekolah. Bahkan dapat berfungsi sebagai pengganti pendidikan di sekolah. B. Tanggung jawab pendidikan di lingkungan masyarakat. Selain menjadi tanggung jawab pemerintah, pendidikan di lingkungan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama para orang dewasa
yang ada di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. C. Pendidikan informal dalam masyarakat. Pendidikan informal dalam masyarakat antara lain dapat berlangsung melalui adaptasi kebiasaan, pergaulan anak sebaya, upacara adat, pergaulan di lingkungan kerja, permainan, penggelaran seni, dan bahkan percakapan biasa sehari-hari. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan pewarisan sosial yang berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat. D. Pendidikan nonformal dalam masyarakat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta mengembangkan sikap kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan percakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Peran pendidikan, peran masyarakat di dalam pelaksanaan pendidikan merupakan hak dan kewajiban yang dijamin oleh Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini berarti bahwa keterlibatan masyarakat di dalam kegiatan pendidikan merupakan hal yang mutlak dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Peran masyarakat terhadap pendidikan. 1. Masyarakat berperan serta dalam mendirikan dan membiayai sekolah. 2. Masyarakat berperan serta dalam mengawasi pendidikan agar sekolah tetap membantu dan mendukung cita-cita dan kebutuhan masyarakat. 3. Menyediakan berbagai sarana dan kebutuhan sekolah. 4. Masyarakat sebagai sumber pembelajaran atau laboratorium tempat belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pendidikan. Setiap kegiatan pendidikan selalu menggunakan alat-alat pendidikan. Alat-alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan untuk tercapainya tujuan pendidikan. Dari definisi di atas, dipahami bahwa alat pendidikan erat kaitannya dengan tindakan atau perbuatan mendidik. Dalam perspektif yang lebih dinamis, dapat dikatakan bahwa alat merupakan instrumen yang membantu tercapainya tujuan pendidikan. Alat pendidikan dapat dilihat dalam dua sudut pandang. 1. Pengaruh tindakan terhadap tingkah laku peserta didik. A. Yang bersifat positif mendorong anak didik untuk melakukan serta meneruskan tingkah laku tertentu, seperti teladan, perintah, pujian, dan hadiah. B. Yang bersifat mengekang, mendorong anak didik untuk menjauhi serta menghentikan tingkah laku tertentu, seperti larangan, teguran, ancaman, dan hukuman. 2. Akibat tindakan terhadap perasaan anak didik. A. Mencegah atau mengarahkan seperti perintah, teladan, dan larangan. B. Memperbaiki seperti teguran, ancaman, dan hukuman. Memilih alat pendidikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Tujuan yang ingin dicapai. 2. Orang yang akan menggunakan alat tersebut. 3. Untuk siapa alat tersebut digunakan. 4. Efektivitas penggunaan alat tersebut. Penggunaan alat berdasarkan pertimbangan. 1. Alat tersebut sesuai atau cocok dengan pencapaian tujuan pendidikan. 2. Pendidikan memahami fungsi alat tersebut dan mampu menggunakannya. 3. Anak didik mampu menggunakan alat tersebut sesuai dengan keadaan dirinya. 4. Alat tersebut dapat mencapai hasil yang diharapkan dan tidak menimbulkan akibat sampingan yang merugikan anak didik. Demikian presentasi daripada kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan atau kurang enak untuk didengar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.